Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7A Administrasi Negara Setia Lancang Kuning Dumai dengan materi Standar Operasional Prosedur mata kuliah Pengawasan dan Pengendalian dengan dosen Ardiansyah MSOC SC. Baiklah, sebelum memasuki materi, saya Oki Frianda. Saya Adriana Rahmah. Saya Ardianto. Saya Mulyani Santika. Saya Nur Afifah Rahmaryati. Saya Nurdin. Baiklah, untuk presentator pertama akan disampaikan oleh Ardianto dan presentator kedua akan disampaikan oleh Mulyani Santika. Baiklah, dengan tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita memasuki materi. Oke, bagi teman-teman yang sudah bergabung, jangan lupa subscribe dan like ya. Mata kuliah Pengawasan dan Pengendalian, dosen Ardiansyah MSOC SC. Judul Standar Operasional Prosedur yang akan disampaikan oleh Ardianto dan saya sendiri Mulyani Santika. Baiklah, langsung saja masuk ke materi. Kepada Ardianto, kami persilahkan. Pengertian standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi berjalan dengan lancar. Penggunaan standar operasional prosedur dalam organisasi bertujuan untuk memastikan organisasi beroperasi secara konsisten, efektif, efisien, sistematis, dan terkelola dengan baik. Menurut Tambunan 2008 halaman 79, standar operasional prosedur adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi berjalan secara efektif, konsisten, standar, dan sistematis. Menurut Adrinal Tanjung dan Bambang Subadjo 2012 halaman 18 terdapat juga beberapa pengertian umum tentang standar operasional prosedur, yaitu instruksi tertulis sederhana untuk menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang paling efektif dalam rangka memenuhi persyaratan operasional. Kedua, serangkaian instruksi tertulis yang didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi. Terakhir, penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, di mana, dan oleh siapa. Manfaat standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur juga memiliki manfaat yang begitu banyak ketika diterapkan. Berdasarkan Permenpan nomor 21 tahun 2000, standarisasi atau ukuran cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Kedua, standar operasional prosedur membantu staf menjadi lebih mandiri serta tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan cara mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Keempat, menciptakan ukuran dan standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Kelima, menciptakan program-program training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Keenam, menunjukkan bukti kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Ketujuh, menyediakan acuan serta pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Kedelapan, menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. 9. Terakhir, membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan serta menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Baiklah, saya Mulyani Santika akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Ardianto.
2.3 Prinsip penyusunan dan pelaksanaan standar operasional prosedur atau SOP. Prinsip penyusunan standar operasional prosedur atau SOP yaitu 1. Kemudahan dan kejelasan, 2. Efisien dan efektif, 3. Keselarasan, 4. Keterukuran, 5. Dinamis, 6. Berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani, 7. Kepatuhan hukum, 8. Kepastian hukum. Prinsip pelaksanaan standar operasional prosedur atau SOP yaitu 1. Konsisten, 2. Komitmen, 3. Perbaikan berkelanjutan, 4. Mengikat, 5. Seluruh unsur memiliki peran penting. 2.4 Cara membuat standar operasional prosedur atau SOP lewat Peraturan Menteri Hukum dan HAM pada nomor 14 tahun 2012. Mekanisme penyusunan SOP tertuang di dalamnya, di mana mekanisme ini terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut. 1. Persiapan penyusunan SOP, 2. Penilaian kebutuhan SOP, 3. Pengembangan SOP, 4. Penerapan SOP, 5. Pemantauan, 6. Evaluasi penerapan SOP. 2.5 Contoh standar operasional prosedur atau SOP. Berikut contoh standar operasional prosedur cetak kartu hasil studi atau KHS pada kampus Setia Lancang Kuning Dumai. SOP cetak kartu hasil studi atau KHS. Yang pertama itu mahasiswa pesan KHS di ruang BAAK. Yang kedua, mahasiswa mencatat di buku pelayanan akademik. Lanjut, mahasiswa menunggu proses cetak KHS. Lalu, petugas atau staf BAAK mencetak KHS. Petugas staf BAAK menyerahkan hasil print untuk ditandatangani ketua prodi dan membantu ketua. Lalu, KHS diserahkan ke bagian TU atau BAUK dan mahasiswa dapat mengambil hasil cetak KHS di TU atau BAUK. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang udah nonton video ini, semoga menambah wawasan kalian ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye.